Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai penerapan analisis SWOT. Sebelum memulai penerapan SWOT, kita review terlebih dahulu apa itu SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength. Strength adalah kekuatan yang dapat diartikan sebagai sumber daya keterampilan dan keunggulan suatu perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimaksud pada weakness merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapasitas yang dapat menghambat kinerja suatu perusahaan. Opportunity atau peluang. Peluang sendiri adalah situasi di mana keadaan yang dapat menguntungkan suatu perusahaan. Langsung saja kita membahas mengenai penerapan analisis SWOT pada kerupuk jengkol. Sudah diketahui sebelumnya, SWOT sendiri merupakan strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu mengenai strength atau kekuatan pada produk ini. Apa saja kekuatan pada produk ini yang tidak dimiliki oleh bahan baku kerupuk lain? Yang pertama yaitu kaya protein, yang kedua yaitu kaya zat besi, yang ketiga yaitu kaya akan kalsium, yang keempat yaitu kaya kandungan fosfor, dan yang terakhir kaya kandungan vitamin. Yang pasti, kandungan-kandungan ini tidak dapat dimiliki oleh bahan baku kerupuk-kerupuk yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, pastinya kelemahan pada produk ini baunya tidak sedap. Bau tidak sedap dari jengkol diakibatkan oleh asam amino yang merupakan kandungan jengkol yang terdominasi unsur sulfur. Yang selanjutnya yaitu dapat mengakibatkan asam jengkolat. Asam jengkolat ini berstruktur seperti asam amino sebagai pembentuk protein, akan tetapi tidak mencerna atau tidak bisa dicerna oleh tubuh dan tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk tubuh. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang usaha ini dibentuk. Yang pertama yaitu pada saat panen raya, bahan baku jengkol ini sangat berlimpah. Akibatnya harganya akan sangat murah. Yang kedua yaitu proses pembentukan dan pengolahan bisnis relatif mudah. Bila kita memiliki mesin vacuum frying, kita akan mampu menjalankan produk dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu harga bahan baku yang sangat murah, sedangkan harga penjualnya sendiri cukup mahal. Yang selanjutnya adalah peluang secara umum. Jengkol sangat digemari orang dan akan menghasilkan jengkol yang awet namun tanpa bahan pengawet. Yang selanjutnya adalah bahan cukup luas. Kita bisa menjual keripik jengkol ini di mana saja. Kita bisa membentuk tim penjualan, caranya dengan mengumpulkan beberapa pedagang. Setelah memiliki peluang, juga memiliki ancaman atau threat. Ancaman yang dihadapi apa saja? Kita bisa melihat yang pertama, munculnya produk yang sama. Tidak dipungkiri pasti banyak sekali produk-produk yang sama pada keripik-keripikan. Yang kedua yaitu munculnya pesaing baru di industri pengolahan keripik jengkol dan perusahaan sejenis yang lebih mapan. Salah satu faktor ancaman perusahaan dari lingkungan eksternal adalah pesaing baru karena dapat meningkatkan persaingan dalam bidang bisnis yang sama. Selanjutnya adalah keterbatasan dana. Jika suatu perusahaan krisis ekonomi, maka di belahan dunia termasuk negara Indonesia memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya pasti melambung tinggi. Yang selanjutnya adalah tidak adanya konsumen. Keterbatasan tempat atau wilayah mengakibatkan pengolahannya sangat sulit untuk mencapai konsumen karena keterbatasan wilayah dan konsumen itu sendiri. Pada kali ini saya mengambil penerapan analisis SWOT mengenai produk keripik jengkol. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia terkenal akan makanan penuh cita rasa rempah-rempah khas Nusantara. Banyak orang yang menyukai beberapa jenis makanan yang memang berasal asli dari daerah Nusantara. Selera masyarakat Indonesia yang sangat mengidolakan dan gemar mengonsumsi jengkol menjadikan menu berbahan baku satu ini laris di pasaran. Jengkol atau jaring merupakan tumbuhan khas di daerah Asia Tenggara. Tumbuhan ini biasanya hidup di daerah Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Rakyat Indonesia yang terbiasa dengan komoditas ini memiliki kecintaan tersendiri terhadap makanan olahan jengkol.
terlebih mereka yang memang telah jatuh cinta dengan jengkol itu sendiri. Meskipun jengkol disinyalir sebagai penyebab timbulnya bau mulut, tetapi hal tersebut tidak mengurangi jumlah pecinta dari makanan olahan jengkol itu sendiri. Kenapa memilih ini? Karena seseorang pasti akan berpikir masyarakat kita adalah masyarakat yang mayoritas pecinta cabai dan bahan olahan cabai dengan tingkat kepedasan yang bisa dikatakan sangat tinggi. Hal ini terbukti melalui beberapa produk yang diluncurkan oleh beberapa merek dagang sebelumnya. Kerupuk jengkol juga memiliki pasar yang menjanjikan dengan olahan yang tepat. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kerupuk jengkol dan pasta yang diolah dengan beberapa bumbu asli Indonesia mampu menarik minat para konsumen untuk datang dan terus menikmati masakan olahan tersebut. Peluang bisnis ini dilirik karena adanya bidikan pangsa pasar yang luas dan penciptaan lapangan usaha yang menjanjikan ke depannya. Dalam proses pembuatan analisis SWOT, dibutuhkan dua kombinasi. Yang pertama, faktor internal dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal mencakup pada peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Kesimpulannya, untuk membangun suatu usaha pasti akan membutuhkan yang namanya analisis SWOT. Metode ini digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep yang digunakan untuk mengetahui keadaan lapangan sebenarnya maupun mengetahui pesaing-pesaing pada produk yang akan kita unggulkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.